Halo geng, kembali lagi di pembahasan seputar Tokyo Revenger. Di video kali ini, gue akan menceritakan secara lengkap kisah dari duo ngawur Keisuke Baji dan Hanemiya Kazutora. Mereka berdua memiliki kebiasaan yang sangat unik. Contohnya Baji yang kalau mengantuk maka dia akan memukul orang yang dia temui. Dan kalau dia lapar, maka dia akan membakar mobil orang. Sementara Kazutora memiliki kelainan temperamental yang disebabkan oleh kedua orang tuanya. Sebelum mendapatkan hidayah, Kazutora sangat barbar ketika kecil. Dia sering melawan geng Black Dragon seorang diri dan berkelahi dengan kelompok lainnya. Mereka berdua adalah sepasang duo ngawur yang merupakan pendiri dari Tokyo Manji Gang. Sebelum gue menceritakan kisah mereka lebih lanjut, gue mau ingatin kalau ini adalah konten spoiler yang beberapa series manganya belum dianimasikan. Oke geng, tanpa berlama-lama langsung saja kita gasken. Kisah ini dimulai ketika mereka masih kecil. Jauh sebelum Maiki bertemu Draken, Baji adalah orang pertama yang menjadi sahabat Maiki dari kecil. Baji sering mengikuti latihan dojo milik kakek Maiki. Karena itulah Baji menjadi kuat di masa depan. Berbeda dengan Baji, Kazutora yang tinggal di lingkungan yang keras selalu mendapatkan gangguan dari lingkungannya. Dan karena itulah Kazutora bisa menjadi lebih kuat. Baji dan Kazutora tinggal di lingkungan yang sama. Baji mengenal Kazutora lebih dekat dibandingkan petinggi Toman lainnya. Mereka berenam pun akhirnya berkenalan satu sama lain dan menjalani hari-hari mereka dengan bermain bersama. Baji yang marah karena melihat Kazutora sering diganggu oleh geng Black Dragon kemudian mengadukan hal tersebut kepada Maiki. Baji mengusulkan untuk membuat geng versi mereka yang bertujuan untuk melindungi satu sama lain. Mereka yang mendengar usulan dari Baji tersebut kemudian memutuskan secara bersama untuk membuat geng yang bernama Tokyo Manji Gang. Sebelumnya, Maiki menyarankan untuk memberi nama Tokyo Manjiro yang terinspirasi dari nama belakangnya yaitu Sano Manjiro. Mereka berlima pun tidak menyukai nama dari yang Maiki berikan dan kemudian memutuskan dengan lebih mempersingkatnya menjadi Tokyo Manji. Geng mereka pun akhirnya terbentuk dan hari demi hari mereka lalui dengan berkendara bersama-sama. Maiki yang saat itu memiliki motor yang sangat pelan selalu dicemooh oleh teman-temannya dan juga geng lain. Hingga pada suatu saat, Baji yang sedang mendorong motor Maiki diganggu oleh geng yang sebelumnya bertemu dengan mereka. Di sana, Baji mati-matian melindungi motor kesayangan Maiki, hingga pada akhirnya Maiki pun muncul dan malah menghancurkan motornya sendiri. Maiki mengatakan kalau temannya lebih berharga dari segalanya, dan kemudian mereka berdua pun menghajar geng tersebut. Pada malam harinya, Kazutora mengajak Baji mencuri sepeda motor untuk dihadiahkan kepada Maiki. Kazutora mengatakan kalau sebentar lagi Maiki akan ulang tahun, dan kita akan menghadiahkannya sebuah sepeda motor. Di tengah perjalanan, Kazutora melihat sebuah keluarga yang sangat harmonis. Kazutora pun kemudian menjadi kesal karena dia adalah anak broken home. Kazutora sejak kecil sudah diberikan pilihan untuk ikut sang ayah atau sang ibu. Hal itulah yang membuat kejiwaan Kazutora menjadi terganggu dan membuatnya memiliki sifat kelainan temperamental. Baji awalnya tidak tertarik dengan ide Kazutora tersebut. Namun, karena selalu dibujuk oleh Kazutora, Baji pun akhirnya mengikuti rencana dari Kazutora. Mereka berdua pun kemudian menjalankan aksi pencurian itu. Pada saat Baji hampir berhasil membawa motor tersebut, muncul pemilik bengkel yang merupakan kakak kandung dari Maiki. Pria tersebut bernama Shinichiro Sano, dan Shinichiro kaget dengan pelaku pencuri itu adalah Keisuke Baji. Baji dan Shinichiro saling mengenal satu sama lain, dikarenakan dulu Baji pernah latihan di dojo milik kakek Shinichiro, dan Baji juga mengagumi sosok dari Shinichiro. Kazutora yang tidak mengenal pria tersebut kemudian mencoba untuk menyerangnya dari belakang.
Assalamualaikum. Karena terkena pukulan benda keras di kepalanya, Shinichiro pun kemudian tewas di tempat. Baji pun kemudian memberitahu Kazutora kalau pria tersebut adalah kakak kandung dari Maiki. Kazutora yang baru menyadari hal tersebut malah membangkitkan dark impulsivity-nya dan kemudian mengigau kalau penyebab dari pembunuhan tersebut adalah kesalahan dari Maiki. Mereka berdua pun akhirnya ditangkap oleh polisi dan tepat pada saat itu Maiki pun datang di tempat lokasi tersebut. Di situ Maiki melihat Baji yang menangis sambil meminta maaf kepadanya. Sementara Kazutora malah mengigau terus-terusan sambil berkata bunuh Maiki. Beberapa bulan kemudian, Baji terbebas lebih dulu karena pembelaan dan pengakuan dari Kazutora. Baji pun kemudian melanjutkan hidupnya dengan bergabung kembali bersama Maiki. Baji bahkan melanjutkan sekolahnya demi mencapai cita-citanya. Ketika di sekolah, Baji memiliki penampilan yang sangat culun. Dia bahkan tinggal kelas karena tidak terlalu mahir dalam baca tulis. Karena tinggal kelas itulah, Baji pun bertemu dengan Chifuyu. Chifuyu awalnya berniat untuk menghajar pria yang tinggal kelas tersebut. Namun, karena dia melihat penampilan Baji yang culun, dia pun malah mengajarkan Baji baca tulis dengan benar. Dan kemudian, Baji pun menganggap Chifuyu sebagai temannya. Ketika pulang sekolah, Chifuyu berhadapan dengan geng Mandala, dikarenakan Chifuyu sebelumnya menghajar salah satu kakak kelas yang merupakan anggota geng tersebut. Kemudian, Chifuyu pun kewalahan melawan geng Mandala, dan seketika Baji pun muncul di tengah-tengah pertempuran. Baji yang awalnya diremehkan kemudian menghajar habis seluruh geng Mandala. Di situ, Chifuyu baru tahu kalau Baji adalah orang yang hebat dan Chifuyu pun memutuskan untuk mengikutinya. Beberapa tahun kemudian, Kazutora pun bebas dari penjara. Kazutora tidak berniat untuk bergabung kembali ke Tokyo Manji Gang. Kazutora yang awalnya sudah adem ayem kembali ayan berkat godaan maut dari Kisaki Teta. Kisaki berhasil menghasut Kazutora dengan membuat geng baru yaitu Valhalla untuk mengacaukan Toman nantinya. Baji yang sudah merasakan niat buruk dari Kisaki memutuskan keluar dari Toman dan bergabung dengan Valhalla untuk menyelidiki siapa dalang di balik kekacauan yang ditimbulkan oleh Valhalla. Setelah berhasil mengetahui Kisaki adalah dalangnya, Baji pun kemudian mencoba untuk membunuh Kisaki ketika Toman versus Valhalla terjadi. Di situ, Baji memukul Kisaki dengan sangat keras, dan ketika Baji ingin menyerang Kisaki kembali, Baji ditusuk oleh sahabatnya sendiri, yaitu Kazutora. Kazutora menganggap Baji adalah seorang pengkhianat, dikarenakan Baji mencoba menyerang Kisaki yang merupakan dalang dari rencana itu semua. Baji yang dalam kondisi sekarat mampu mengalahkan 50 anggota Kisaki seorang diri. Ketika Baji akan membunuh Kisaki, dia pun terpaksa tumbang dikarenakan Baji sudah kehabisan banyak darah. Maiki yang melihat Baji sekarat langsung mengamuk dan menghajar Kazutora habis-habisan. Amukan Maiki tersebut sempat dihentikan oleh Baji. Baji yang sedang sekarat mengklaim bahwa dirinya tidak dibunuh oleh Kazutora, dan kemudian memutuskan untuk bunuh diri agar Maiki tidak menyalahkan Kazutora nantinya. Bukannya malah mereda amarah, Maiki pun malah lebih marah melihat Baji yang berkorban demi teman-temannya tersebut. Maiki kemudian mencoba untuk kembali menghajar Kazutora, dan untungnya Takemichi muncul untuk mencegah amarah dari Maiki tersebut. Berkat usaha dari Takemichi, langkah Maiki pun seketika terhenti dan Maiki pun kemudian menemukan jimat yang disimpan oleh Baji. Di situ, Maiki langsung teringat masa lalu yang dimana mereka berenam membeli jimat sebagai perayaan dari terbentuknya geng Tokyo Manji. Baji juga mengatakan kalau moto Tokyo Manji adalah semua untuk satu dan satu untuk semua. Kembali ke masa sekarang, Draken, Mitsuya, dan juga Maiki terkejut dengan Baji yang ternyata masih menyimpan jimat itu sampai sekarang. Maiki sadar kalau Baji adalah orang yang sangat peduli kepada Tokyo Manji, dan Maiki berkata kepada Takemichi
kalau orang yang mendirikan Toman bukanlah dirinya, melainkan Keisuke Baji. Amarah dari Maiki perlahan mereda. Mereka bertiga pun kemudian meneteskan air mata atas kesetiaan Baji selama ini. Kazutora yang melihat kesetiaan Baji tersebut memutuskan untuk bertanggung jawab atas semua yang terjadi pada saat ini. Kazutora kemudian memberikan penghormatan terakhir kepada Maiki, dan akhirnya Kazutora pun kembali menjalani dinginnya jeruji besi untuk waktu yang cukup lama. Beberapa waktu kemudian, Takemichi dan Draken mengunjungi Kazutora. Draken berpesan kepada Kazutora untuk jangan mati. Pesan tersebut adalah perkataan dari Maiki untuk Kazutora. Draken pun menyampaikan semua pesan dari Maiki kepada Kazutora. Sekarang, untuk selamanya, Kazutora adalah keluarga Toman, ucap pesan dari Maiki. Seketika, Kazutora pun mendapatkan hidayah dan kembali semangat untuk menjalani hidup. Andai dulu Kazutora tidak termakan omongan Kisaki, mungkin Kazutora tidak akan berakhir seperti ini. Kazutora dihukum selama 10 tahun, yang sudah dipastikan dirinya akan terbebas ketika dewasa nanti. Di masa depan, Kazutora yang dulunya adalah villain berubah menjadi pahlawan berkat hidayah atas semua kesalahannya dulu. Kazutora tanpa sengaja menyelamatkan Takemichi ketika Takemichi akan dieksekusi oleh Kisaki. Andai Takemichi tidak selamat, maka kemungkinan cerita Tokyo Revenger akan berakhir sampai di situ. Kazutora di Arbonten juga sempat ingin membantu Takemichi untuk menyelamatkan Maiki. Namun pada akhirnya dia pun menyuruh Takemichi untuk menyerah, dikarenakan Takemichi beberapa hari lagi akan menikah. Dan cerita dari Baji dan Kazutora pun berakhir sampai di sini. Yang namanya penyesalan selalu datang belakangan. Kalau datangnya di depan, namanya adalah Hanemiya Kazutora. Andai saja dulu Kazutora bergabung kembali dengan Tokyo Manji, mungkin Tokyo Manji akan menjadi semakin kuat dan kita tidak akan kehilangan sosok dari Keisuke Baji. Oke geng, sampai di sini dulu kisah dari duo ngawur dari waktu ke waktu. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info menarik seputar Tokyo Revenger lainnya. Sampai jumpa. いねえよな。メビウスブスト